Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata laksana pada kasus ini? Pengobatan yang dilakukan pada kasus ini menggunakan non-farmakologis dan farmakologis. Untuk yang non-farmakologisnya yang kita lakukan adalah tindakan pencegahan untuk tertular malaria. Yang pertama dengan mengobati pasien yang berada di daerah endemis. Yang kedua, ini adalah mengobati karier malaria menggunakan Primaquine. Yang ketiga, melakukan pencegahan untuk orang-orang yang akan masuk ke daerah endemis. Kemudian melakukan pemberantasan terhadap nyamuk itu sendiri. Dan yang kelima itu menghindari gigitan dengan cara apabila malam hari kita bisa menggunakan kelambu ataupun bisa menggunakan repelan untuk menghindari gigitan nyamuk. Selanjutnya adalah secara farmakologis. Untuk malaria yang tanpa komplikasi, lini pertamanya ada dihidroartemisin, Priparaquine dan juga Primaquine. Untuk yang lini kedua itu bisa kita pakai quinine, doxycycline, Primaquine doxy ataupun tetracycline. Untuk yang malaria vivax itu kita bisa berikan hidroartemisin, Priparaquine dan Primaquine. Untuk yang lini keduanya itu ada quininin dan juga Primaquine. Untuk yang malaria falciparum dengan komplikasi itu bisa diberikan artesunat. Kemudian ini adalah tabel lini pertama pada malaria sendiri menggunakan berat badan, biasanya digunakan pada anak-anak, nanti bisa dilihat langsung. Kemudian ini adalah pengobatan malaria falciparum lini keduanya menggunakan kina, doxycycline ataupun tetracycline dan juga Primaquine. Kemudian lanjut, bagaimana komplikasi yang dapat ditimbulkan pada kasus ini? Pada kasus ini itu bisa mengakibatkan hipoglikemi karena kebutuhan metabolik dari parasit ataupun plasmodium yang menginfeksi itu telah habis ataupun telah menghabiskan cadangan glikogen dalam hati itu sendiri. Kemudian hipoglikemi pada pasien ini itu biasanya terjadi akibat pemberian terapi kina. Kemudian bisa juga karena gluconeogenesis pada pasien dengan ikterik, hiperparasitemia, kemudian hipoglikemi juga biasanya muncul pada pasien-pasien primigravida. Kemudian malaria cerebral berat, ini biasanya juga sering terjadi pada pasien, ditandai dengan penurunan kesadaran yang perlahan dalam beberapa hari ataupun mendadak dalam waktu 1-2 jam disertai kejang. Gagal ginjal akut, ini berhubungan dengan yang telah kita diskusikan sebelumnya. Apabila perfusi ke ginjal menurun yang disebabkan oleh volume darah yang menurun, itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut ataupun serangan langsung dari virusnya itu sendiri. Untuk kelainan hati, karena maksudnya itu adalah plasmodium, karena plasmodiumnya itu target utamanya adalah hepar, sehingga dia merusak sel-sel parenkim, jaringan-jaringan parenkim, sel-sel hati, dan membentukkan merozoid dan skizoid di situ, sehingga akan menyebabkan kelainan hati itu sendiri. Kemudian untuk prognosisnya, apabila ditata laksana secara baik, itu vitam fungsionom dan sanationamnya itu dubia et bonum atau cenderung membaik. Untuk kompetensinya terhadap dokter umum, ini tingkat kemampuannya adalah 4A untuk melakukan diagnosis, tata laksana secara mandiri dan tuntas. Untuk pandangan Islamnya, ini bisa menggunakan hadis riwayat Muslim nomor 2575, janganlah kamu mencela demam karena ia menghilangkan dosa anak Adam, sebagaimana alat panas besi mampu menghilangkan karat. Kemudian ada surat Asy-Syura ayat 80, dan apabila aku sakit dialah menyembuhkan aku. Kemudian bisa juga menggunakan hadis-hadis yang lain. Atau bisa juga ditambahkan lagi hadis yang sekarang sedang banyak dibicarakan untuk menghindari wabah corona, adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh masuk ke daerah yang sedang terkena wabah, ataupun orang-orang di daerah wabah itu tidak boleh keluar dari daerah tersebut.
Kesimpulannya, Tuan Andi 35 tahun mengeluh demam sejak 4 hari yang lalu. Demam hilang timbul disertai menggigil karena mengalami malaria et causa infeksi Plasmodium falciparum. Untuk kerangka konsep, gigitan nyamuk itu akan menyebabkan Plasmodium masuk ke dalam pembuluh darah maupun ke dalam hepar dan juga eritrosit. Kemudian sel hepar akan terinfeksi, siklus ekstra eritrosit akan terjadi dengan perkembangbiakan dari Plasmodium itu sendiri. Kemudian membentuk skizoid menghasilkan merozoid masuk ke dalam aliran darah, kemudian menimbulkan reaksi inflamasi. Selain itu, skizoid yang pecah itu juga bisa masuk ke dalam sel darah merah, menyebabkan lysis, hemolisis ataupun ruptur dari red blood cell. Kemudian bilirubin tak terkonjugasinya meningkat, matanya itu nampak kuning. Kemudian untuk yang gagal ginjal akut itu disebabkan karena sel darah merahnya banyak pecah sehingga volume darah menurun, kemudian jumlah urin yang masuk ke ginjal itu sedikit sehingga terjadilah gagal ginjal akut.